Oke guys, yuk balik lagi bareng gue di sini di channel RPG Sesa. Untuk di video kali ini gue bakal nge-review patch Note 1.7.96 di Advanced Server ya guys ya. So, oke, sebelum kalian nonton lebih dalam atau ke intinya ya guys ya, support ya guys ya, atau lebih baiknya support karena saya yang mengklik subscribe and like, dan jangan lupa juga share ke teman-teman Anda, dan jangan lupa juga follow ya guys ya, link ada deskripsi ya guys. Oke, tanpa basa-basi kita langsung aja ke inti videonya ya guys ya. Oke, pertama di sini ada Natalia di adjust, dan ini merupakan perubahan eksperimental setelah jadi beberapa pengujian. Muntun memutuskan untuk mengubah dimana skill 2-nya dan membuatnya menjadi assassin yang lincah daripada menjadi support di tim fight. Skill yang lain, Natalia yang lain akan tetap sama dengan official server untuk saat ini. Nah, jadi skill 2-nya di revamp ya. Jadi sekarang Natalia melempar bom asap di lokasi, membuatnya tidak dapat ditarget oleh basic attack atau skill oleh lawan yang berada di luar asap. Lawan yang di dalam asap itu tidak berpengaruh. Nah, jadi sekarang ketika Natalia berada di dalam asap, dia seperti kayak menghilang guys ya, tidak bisa ditarget oleh skill yang ngelok hero lawan ataupun oleh basic attack, walaupun si Natalianya tidak menghilang ya di dalam asap ya, tapi dengan catatan kalau hero lawan tersebut berada di luar asapnya Natalia. Dan yang warning BG-nya di sini, Natalia bisa imun terhadap semua damage yang diberikan oleh hero lawan yang berada di luar asap Natalia ini ya teman-teman. Bisa dilihat saja di sini ketika di combo sama Gord ya, tidak menerima damage apapun. Gila banget ini GG banget ya guys. Nah, tapi sebagai gantinya sekarang Natalia bisa menerima damage, semua damage ya, ketika berada atau hero berada di dalam asap Natalia ini. Jadi kalau yang sebelumnya kan skill 2 Natalia itu bisa imun terhadap basic attack spesial ya, kayak MM gitu. Nah, sekarang kalau yang sekarang ini sudah tidak bisa lagi, tapi jika hero lawan berada di dalam asapnya, asap Natalia ya. Nah, kira-kira seperti inilah untuk perubahan skill 2 dari Natalia ini ya guys ya. Menurut kalian gimana ya guys ya, adil atau enggak ya guys ya? Kalau menurut saya sih adil aja ya guys ya, dengan ada untungnya ada enggaknya guys ya. Dan juga skill 2 nya bisa kalian lihat imun juga terhadap creep ataupun monster jungle ya guys ya. Gila nih, GG banget ya guys ya. Tapi di sini ada yang lebih GG lagi ya guys ya, dimana Natalia juga tidak bisa ditarget oleh turret ketika menggunakan skill 2-nya atau asapnya. Ini gokil banget ya guys ya, sumpah. Teman-teman bisa melihat di ini ya, kita bisa buy one atau adu mekanik dengan hero lawan di turret, di dalam turret ya mereka sendiri, ketika kita akan bebas dari tembakan turret guys. Turret ini guys ya, Natalia first gun is back ya guys ya, kayak seperti dulu lagi ya guys ya, pas awal Natalia pertama kali muncul atau ini ya guys ya, apa namanya, kembali lagi guys untuk skillnya. Dan sini guys, tentunya kalian juga bisa freestyle di fountain lawan, di fountain musuh ya guys ya.
Kalian juga tidak akan menerima damage apapun ketika kalian masuk ke dalam fountain-nya atau asap fountain-nya musuh di sini ya. Bener-bener gokil ya guys ya, sumpah ini bener-bener di luar ekspektasi ya guys. Tapi di sini guys ya, dan nggak sekalah lagi GG-nya ya guys ya, Natalia juga bisa terhadap semua efek CC ya guys ya, kayak terhindar gitu ya guys ya, semua ke efek CC gitu ketika berada di dalam asap ya guys ya. Teman-teman bisa lihat di sini ketika hook itu nggak bisa ngetarik ya guys ya ke hero Natalia ini, jadi diantar able di sini ketika berada di dalam asap ya guys ya, sampai ultimate perang pun, ultimate dari Franco pun juga nggak bisa di ngetarget Natalia. Nah ketika berada di asapnya ini wah ini mata banget ya guys ya, sumpah. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, untuk menyerang atau mengelok hero targetnya ini bakal langsung hilang ketika Natalia menggunakan asapnya ya guys ya. Jadi dia bener-bener nggak bisa ditarget sama sekali ya guys ya, misalkan skill sama semua skill ya guys ya. Tapi ketika hero lawan berada di luar area asap itu ya guys ya. Nah jadi moga-moga kalau kalian mau memberikan damage kepada Natalia ini kan harus berada di bulatan asapnya, harus masuk ke dalam asapnya guys ya, dengan untuk memberikan damage. Dengan begitu berarti Natalia ini bakalan aman ya guys ya terhadap semua efek CC ataupun damage yang diberikan oleh lawan hero-hero mage guys ya, seperti hero mage gitu. Karena seperti yang kita tahu, yang kan serangan jarak jauh nggak bisa mungkin juga dong. Jadi untuk mage ini sengaja masuk ke dalam asapnya Natalia untuk memberikan damage atau memberikan CC itu. Kayaknya nyari mati nggak sih? Tapi ya di sini kan Natalia masih tetap bisa di counter sama efek sana sih guys. Ketika efek sana ini menggunakan summon ultinya, lordnya itu sih, lordnya itu bisa mengasih damage ke Natalia ya guys ya. Karena lordnya itu kan berada di dalam asap dari Natalia itu ya guys ya, otomatis dia bisa memberikan damage kepada si Natalia ini. Kemudian kalau mau counter ke Natalia juga ini bisa menggunakan pakai ini ya guys ya, Minstar. Nah pasukan dari ultimate dari Minstar ini juga tetap bisa memberikan damage kepada hero Natalia ini ya guys ya, walaupun si Minstarnya tidak berada di dalam asapnya si Natalia ini ya guys ya. Oke, nah kira-kira gimana nih guys ya? Seperti itulah perubahan eksperimental skill 2 dari Natalia ini buat kalian yang user Natalia. Apakah kalian bakal setuju dengan perubahan skill 2 ini? Silahkan komentar di bawah atau pendapat kalian ya guys ya di bawah ya guys ya. Kalau saya pribadi sih ini worth it banget ya, atau worth it banget. Semoga aja dihadirkan ya guys ya di original server nanti ya guys ya, di update bulan depan ya guys ya tentunya. Nah oke, berikutnya di sini penyesuaian item ya guys ya. Yang pertama ada Scarlet Phantom di buff ya, jadi mengoptimalkan perubahan yang dibuat terhadap item ini, di mana atributnya di buff ya. Untuk physical attack-nya dinaik, sebelumnya plus 30 sekarang menjadi plus 70. Kemudian untuk critical chance-nya turun ya, sebelumnya plus 25% sekarang menjadi plus 20% ya. Dan ada atribut yang dihapus, yaitu yang plus 20% attack speed dan
dan digantikan dengan atribut baru yaitu plus 10% mengurangan cooldown, dan untuk pasif unik frenzy-nya itu dihapus ya, diganti menjadi pasif baru yaitu menggunakan ultimate bisa memberikan 15% movement speed tambahan, dan harganya dinaikkan ya dari 2020 menjadi 2140, serta jalur build sudah disesuaikan ya guys ya. Oke, untuk selanjutnya ada item khas claw di buff ya, mengoptimal perubahan yang dibuat terhadap item ini, dimana atributnya di buff ya, physical attack-nya dari turun ya, dari 70 sampai dari 70 turun menjadi 30 saja. Tapi ada atribut baru ya, dari yaitu plus 20% attack speed dan plus 20% critical chance ya. Dan untuk pasifnya, untuk pasif unik insanity-nya dihapus ya, pasti unik. Pasif unik insanity-nya yaitu yang bisa memperoleh 15% lifesteal ketika darah kalian berada di bawah 50%. Tapi untuk atribut uniknya yang plus 25% ini itu masih ada, diganti menjadi atribut baru ya, yaitu frenzy, di mana memperoleh 20% attack speed tambahan saat memberikan serangan kritikal. Untuk harganya dinaikkan ya dari 1.810 menjadi 2020, serta jalur build disesuaikan. Berikutnya disesuaikan penyesuaian lainnya. Yang pertama, memperbarui model dan potret skin bawaan Akai. Ini mungkin lagi kurang kerjaan mungkin kali ya desainernya, hanya ditambahkan ornamen doang ya guys ya di depan bajunya itu ya guys ya. Sisanya sih hampir mirip semua ya. Yang keduanya memperbaiki masalah laser dari Ultimate Gore dapat berputar dengan tidak terkendali. Yang ketiga, memperbaiki masalah popol dapat menyebabkan kesalahan pada item equipment immortal saat menghidupkan kembali Kupa. Dan yang keempat, memperbaiki masalah area damage skill 1 dan skill 2 Parsha tidak sesuai dengan efek visual atau indikator. Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Bagaimana guys ya untuk patch note 1.7.96 di Adventure Free guys ya, dengan revamp skill 2 nya Natalia. Bodoh, GG parah ya guys ya. Untuk kalian bagaimana guys ya pendapatnya tentang misalkan bener itu terjadi atau belum bener itu di revamp ya guys ya, skill 2 dari Natalia gitu guys ya, gimana guys ya. Kalau menurut saya sih, kalau pendapat saya guys ya, itu oke banget ya guys ya, itu harus benar-benar harus hadir banget di original server ya guys ya, bener-bener OP banget ya guys ya. Ya enggak OP banget sih, yang OP nya sih misalkan kalian ini ya guys ya, apa namanya, aduh guys, di ini lagi diundang sama teman saya, kita terlalu dulu karena gue pengen closing guys ya. Jadi kalian kasih pendapat kalian ya guys ya untuk revamp skill 2 dari Natalia tersebut ya guys ya. Kalau menurut gua atau pendapat gua tadi sih ya seperti tadi yang gua bilang guys ya, itu oke banget, bener-bener harus dihadirkan di original travel ya guys ya. Itu ya ada kekurangan, ada plus ada minus gitu ya guys ya. Jadi kalian ya maksudnya bukan kalian ya guys, maksudnya semoga aja ini dihadirkan di original server ya guys ya.
karena ya Natalia kan gitu ya guys ya. Ya kalian bisa lihat ya guys ya, jarang dipakai juga. Mungkin di Free Farm skill duonya ini mungkin Natalia bakal sering dipakai guys ya, dan mungkin bisa masuk meta kali ya guys ya, bisa jadi assassin culik gitu guys ya. Ya bisa kalian lihat ya guys ya, skill duonya kan bisa masuk ke tower gitu ya guys ya, nggak memberikan damage apapun misalkan di dalam bulatan asap tersebut ya guys ya. Oke, mungkin sampai di sini untuk video kali ini, semoga kalian tetap bermanfaat dengan video yang gue berikan ke kalian ya guys ya. So sampai jumpa di next video atau next konten lagi guys ya. Oke, peace, bye bye.